Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Buat jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema yang sangat bagus sekali, yaitu jodoh pasti bertamu. Tausiah pertama kita langsung aja, ini dia ada Ustadz Maulana. Iya, makasih banyak, luar biasa. Ustadz, Iya. ya kan kita kan suka takut banget nih ya, suka takut yang namanya kepedean. Oh, ya betul. kan? Dan bertanya-tanya nih, ini jodoh saya atau enggak ya, gitu loh. Nah akhirnya ada istilah menyukai dan mencintai secara diam-diam. Masya Allah ya. Apakah benar dalam Islam ketika kita menyukai bahkan mencintai seseorang tidak boleh diungkapkan, cukup disimpan dalam hati dan hanya lewat doa saja? Mohon izin Ustadz. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan yang sangat menarik. Bagaimana dengan percintaan yang diam-diam? Bagaimana sosok yang namanya Sayyidina Ali karamallahu wajh, dan begitu pula putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yang mana merahasiakan kecintaannya, kesukaannya. Nanti setelah menikah dia berkata, sebenarnya maafkan aku pernah mencintai sosok laki-laki. Hah? Kata Sayyidina Ali, ada laki-laki yang kau cintai? Iya. Siapa dia? Ali. Cie, itu bagus Bu. Gak nyambung ya? Jamaah. Oh jamaah. Dalam Musnad Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya ia telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian mencintai rekannya, seyogyanya dia datangi di rumahnya dan memberitahukan bahwa ia mencintai karena Allah. Harus sampaikan. Tapi hati-hati. Kadangkala kita harus merahasiakan. Sekarang saya lihat, kadangkala kita harus rahasiakan. Kepada siapa? Kepada publik. Suka-suka aja, tapi jangan sampai terjadi yang namanya fitnah. Jamaah. Alhamdulillah. Apabila salah seorang kita ini harusnya menyampaikan kepada orangnya, aku padamu. Tapi tidak untuk ranah publik. Makanya kalau Anda lamaran, sunyi, jangan libatkan banyak orang. Iya. Tapi kalau Anda pesta pernikahan, libatkan banyak orang. Kalau lamaran banyak orang yang datang, Anda ditolak, malunya sebanyak-banyaknya. Nyatakan cinta, tapi jangan dibilang-bilang ke orang lain. Karena jangan sampai, mohon maaf, engkau disalib, engkau didahului, engkau diambil. Bahkan bisa jadi orang tambah iri sama kamu. Jemaah, banyak nanya-nanya. Saya juga bertanya-tanya sama Sasamin di dalam hati saya. Siapa calonnya nanti nih ya? Wow, siapa tuh? Hah? Sudah kelihatan belum? Apakah dia masih hidup atau? Atau belum lahir? Atau belum Katanya lahir tadi ya? di surga ya. Jemaah, lanjut. Lanjut. 14 tahun saya umpetin calon saya. Nggak ada yang tahu. Masya Allah. 14 tahun. Kalau memang kita berjodoh kita akan ketemu. Menghilanglah. Mereka dia sibuk, aku sibuk. Selama 14 tahun baru ketemu. 14 tahun menanti, 10 tahun meninggal. Ya Allah, lebih lama menantinya ya. Itu namanya jodoh. Jodoh Rahasia. pasti bertemu ya. Pasti bertemu. Ustadz. Kalau memang tidak bertemu, misalkan Ustaz Kapi meninggal sampai dia tidak menikah, maka dia akan berjodoh di surga dan dia menjadi bidadara di surga. Masya Allah. Mau jadi bidadara atau jadi Jadi Jangan imam dulu dong. Ustaz. Jadi imam. Jadi imam dulu insya Allah. amin. Jadi boleh ya Ustadz ya. Boleh kita menyatakan cinta kepada seseorang yang kita Boleh, sukai, tapi tapi jangan diumbar-umbar. umbar, jangan diumbar-umbar. Cinta Karena itu jangan takut diumbar. jadi fitnah. Oke Bu, boleh tepuk tangannya dulu gak Bu? Aduh Masya Allah ya Bu ya, ilmu kita hari ini luar biasa loh soal jodoh. Mudah-mudahan bermanfaat tadi yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita. Nah ini berikutnya, ini langsung aja kita tanya-tanya lagi sama Ustazah Syifa. Ustazah. Iya Kak Caca. Masya Allah, Gimana? kok Kak Caca sih? Ade Caca ya. Itu kan seumuran, sedih. Ustazah, namanya orang.
Namanya orang ini kan suka bertanya-tanya ya, apa sih salah saya kok udah mati-matian loh usaha nyari jodoh tapi nggak kunjung datang ya Ustadz ya. Iya bener. Apa sih salah saya gitu loh. Nah ini apakah benar apabila kita sudah melakukan ikhtiar belum dapat jodoh juga, yang utama yang harus diperbaiki adalah hubungan kita dengan orang tua. Nah mohon izin Ustazah, Terima silakan. kasih Kak Caca. Ibu, Bu, ada di sini yang masih jomblo? Oh iya, ini nggak usah disebut. Emang Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jodoh tak kunjung datang? Jodoh tak kunjung bertamu, tidak ada yang mengetuk pintu kita. Tok 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 tok, aku jodohmu. Gitu kan. Kok nggak ada ya? Jadi yang saya katakan sebelumnya adalah kita harus ikhtiar. Tapi ikhtiar dengan adab-adab yang diajarkan oleh syariat Islam. Sampai kapanpun harus kita ikhtiar untuk mendapatkan jodoh, dimanapun harus kita cari jodoh kita. Kalau ternyata jodoh kita bukan orang Indonesia, ada di Afrika Selatan, ikut ke sana. Ternyata jodohnya orang Turki, ikut ke Turki. Ustazah jodoh saya nggak ada di mana-mana. Husnuzon sama Allah, mungkin jodohnya ada di surga nanti. Ya kan Ustadz Syam ya? Iya, Ustadz Syam insyaallah. ternyata nggak ada jodohnya di dunia, bidadari surga Ya Allah, ya mungkin Rob. nanti. Tapi jangan juga. Berarti dia mati dong. Ya Allah ya Rob. Jangan Nauzubillah. tega banget ya, Bercanda jangan. gitu kan. Jadi Ustadz ada beberapa hal penyebab jodoh itu tak kunjung datang atau hadir. Pertama, penyebab yang pertama adalah asyirku billah. Kita masih sering kufur sama Allah, menduakan Allah. Masih sering tidak mematuhi perintah Allah. Bahkan menjadikan yang lain sebagai sembahan selain Allah. Pengen kaya datangnya ke dukun. Pengen cari jodoh datangnya ke dukun. Bah dukun tolong dong. Saya pengen si A, kayak lagunya si Alam tuh ya Bu ya. Itu dia anak Pak RW cantik, tolong jodohkan dia buat saya. Oh boleh kata Pak dukunnya. Kalau gitu ambilkan rambut perempuan itu. Diambil, dia selinap masuk ke rumahnya, ternyata yang diambil bukan anaknya tapi rambut ibunya. Pas diperbuat sama dukun, yang jatuh cinta bukan anaknya tapi mertuanya. Ini karena mintanya bukan sama Allah tapi sama dukun. Man ata'arrafan au kahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina lailatan. Tidak diterima sholatnya 40 hari, 40 malam orang yang datang ke dukun. Tukang ramal. Ini biasanya kalau anak milenial ada orang yang pakai kartu ngeramalnya. Tak. Mas tolong dong ramalin saya punya pacar. Dia kelahiran tanggal sekian, bulan sekian, dia Gemini, saya Cancer. Kira-kira jodoh gak nih Gemini sama Cancer? Oh ternyata jodohnya bagus katanya, udah nikahin buru-buru. Itu mintanya sama selain Allah. Jadi tak kunjung datang karena kita masih menyekutukan Allah. Yang kedua, jodoh tak kunjung datang karena kita mungkin ada dosa sama orang tua. Orang tua kita banyak kita tidak bahagiakan. Kita sering durhaka kepada mereka. Jadi kita sebagai anak harus bisa merasakan apa yang orang tua rasakan. Udah gede ada yang lamar diambil orang, nyari jodohnya yang semena-mena. Ibunya tidak setuju, ayahnya tidak setuju. Coba cari jodoh yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Dulu saya doanya pas mau nikah. Robbi inni bima anzalta ilayya min khairin fakir. Itu doa dari syekh saya di Mesir. Syekh Ala Abu Naimah. Jadi saya tanya, Syekh ada doanya enggak? Ada, ini. Kebetulan yang lamar saya waktu itu ada 3 orang. Masya Allah. Masya Allah. Kan kebetulan kan, bukan pacar tapi ngelamar. Ya. Jadi saya bingung. Bagus nih. Salah Terusin satunya saja. suami, tapi jangan bilang-bilang Ustadz ya. Terus 3 orang terus. 3 orang yang gimana datang tuh? melamar. Kemudian saya diskusikan dengan orang tua, kata orang tua saya, lihat siapa kiranya yang paling mendekatkan kepada Allah. Saya pernah komunikasi sama Ustadz Azhari, ternyata Ustadz Azhari kalau nelpon saya itu dia nggak ceramah, pasti ceramah. Masya Allah. Yang dia bawakan dalil hadis Rasulullah dan dia ceritakan tentang kisah-kisah Nabi. Saya bilang, oh iya oke cukup tahu. Bolehlah mendekatkan diri kita kepada Allah, akhirnya istikharah, doa,
minta pendapat orang tua, disitulah kita menemukan jodoh yang sudah datang kemudian kita terima. Itu sedikit cerita Bu ya. Jadi yang kedua, selain jangan menyekutukan Allah, jangan pernah membuat sakit hati orang tua. Apalagi masalah jodoh, kalau ingin dimudahkan oleh Allah, minta pendapat orang tua dan berbuat baiklah kita kepada kedua orang tua, insya Allah. Berarti Ustazah kita perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah, pasti juga akan baik hubungan kita Iya, dengan orang lain. karena ya, orang tua Ustazah, ya. itu kaki tangan Allah. Ridhollah fi ridhol walidain. Kalau orang tua ridho, Allah pun ridho insya Allah. Masya Seperti Allah. itu. Terima kasih banyak Sama-sama Ustazah. Kak Caca. Luar biasa ya Bu. Bu, masih semangat gak nih? Ngantuk gak? Melek semua Bu? Masya Allah, langsung aja kalau gitu ini kita akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sosial media Islam itu Indah. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan Ustadz Abdul Kafi. Masya Allah, ini para jomblowers ya. Saya ketuanya. Ketua baru. Aduh, bosnya ya. Ya Senior langsung ya. aja kalau begitu. Ini pertanyaan pertama dari @devan_wika. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya nih, cara meyakinkan bahwa wanita yang sedang kita cintai adalah jodoh kita itu bagaimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim, tanpa bermaksud menggurui sesama jomblo, sesama yang mencari pasangannya. Masya Allah, cara meyakinkan yang diberikan oleh syariat Islam yang pertama adalah istikharah. Istikharah itu tidak selalu bahwasanya di antara dua pilihan, tidak. Tapi istikharah itu misalnya ada satu pilihan kita, lalu kita istikharah kepada Allah, ya Allah kalau memang dia jodohku tunjukkan yang terbaik. Kuatkan hatiku, tetapkan hatiku untuknya, berikan aku yang terbaik daripadanya. Berarti cara terbaik untuk meyakinkan dia jodoh kita adalah dengan cara istikharah. Masya Allah, dulu aku juga gitu tuh Ustadz. Kalau jodoh didekatkan, kalau enggak saya ikhlas nggak apa-apa. Weh. Next kedua, ini pertanyaannya adalah dari @putri_2500993. Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Saya mau bercerita namun tolong berikan saya saran. Orang tua dari pacar saya akan ke rumah saya untuk melamar saya, namun orang tua saya sebelumnya menanyakan weton kelahiran pacar saya. Nah, setelah orang tua saya mengetahui weton pacar saya, kemudian ibu saya menelpon saudara saya yang di desa untuk menanyakan kecocokannya atau tidaknya dengan weton saya. Nah, mencocok-cocokan ya. Setelah orang tua saya mengetahui jawabannya kalau tidak cocok, orang tua saya langsung menjadi ragu. Padahal sudah dijelaskan nih kalau ke saudara ibu saya dan ibu saya kalau semua itu sudah diatur oleh Allah, tapi mereka masih berpatokan dengan weton. Nah, saya harus bagaimana nih Ustadz Ustazah? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, ini mohon izin Ustadz Abdul Kafi silakan. Iya, jadi ini cocokisasi ya, cocokisasi nama. Contoh misalkan Kafi, contoh lah misalkan ada Dara gitu. Waduh, ini cocok apa enggak nih? Misalkan, wah ini ternyata cocok nih gitu. Wah alhamdulillah berarti jodoh. Wah lihat lagi, wah ternyata nih huruf D-nya ini enggak cocok nih sama huruf K-nya nih. Atau A-nya sama S ini enggak cocok nih misalkan. Ini sebenarnya adalah perbuatan yang agak keliru Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Karena kata Nabi SAW, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwaju." Ada dua syaratnya, jadi bukan nama. Ya, yang pertama khuluknya bagus. Apa itu? Akhlaknya bagus. Kita lihat dia wajahnya Masya Allah udah ganteng, kemudian akhlaknya bagus, hafidz Quran, Masya Allah. Kok tuh setannya terima kasih ya, udah ganteng, nggak apa-apa kita terima. Kemudian ridho dengan agamanya, lihat agamanya. Tapi kalau misalkan dengan nama boleh, tapi jangan sampai itu menjadi patokan. Anak ini udah cinta banget ya, udah cinta sama ini, udah oke, tapi gara-gara hanya sebuah nama, akhirnya pupuslah cintanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka yakinkan orang tua ya, dan sang laki-laki juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar hati orang tuanya dibolak-balikkan menjadi baik dan positif. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Insyaallah mudah-mudahan Allah beri jalan solusi terbaik. Amin, amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih Ustadz Abdul Kafi. Ya, berikutnya pertanyaan ketiga ini dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya, saya sudah hampir 5 tahun menjadi duda. Kok bisa pas banget sih? Masya Kalau Allah. saya, Bisa pas loh. kalau saya sudah 6 bulan. Oh, nanti lebih Coba. senior yang Bentar nanya. ya, lanjut dulu ya, bentar ya.
Dan ada wanita yang sedang dekat dengan saya, tapi saya bingung cara menyatakan perasaan kepada wanita tersebut dan masih menjaga perasaan anak-anaknya. Ya. Bagaimana nih Ustadz cara saya mengutarakan perasaan kepada wanita tersebut dan cara tetap menjaga perasaan anak saya? Yo. Silakan Ustadz Maulana. Cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Juga sama dengan kata-kata dari Ustaz Syam, tanpa menggurui karena lebih senior 5 tahun malah. Kalau saya alhamdulillah baru menuju 1 tahun. Maka solusi yang terbaik harus jaga perasaan anak dengan tetap memberikan keteladanan kepada anak. Ya. Jangan membuat mereka berselisih. Kalau memang kita sudah punya calon, tanyakan kepada calon kita, siap nggak menerima anak-anak kita. Jangan sampai cuma kita yang diterima. Tapi anak-anaknya tidak, anak-anak kita tidak. Jadi satukan dulu mereka, cocok nggak? Kalau tidak makan hati. Anak sakit hati, kita makan hati. Jamaah. Yeay. Kalau begitu pertanyaan. Nyatakan dengan cara apa? Libatkan mereka. Satukan dulu mereka. Karena mohon maaf, kita tidak hidup sendiri sekarang. Tapi ada anak yang mencontoh kita, ada tanggung jawab yang tidak bisa dilepas. Ini tanggung jawab sebenarnya, persoalan tanggung jawab. Karena orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Berarti kalau dicintai, kalau mau mencintai ini udah satu paket ya Ustadz Satu ya. paket, Jangan cuma iya. satu orang aja, udah Sama. sepaket sama anak-anaknya. Sama orang yang mau menikahi Ya. sosok wanita yang merawat orang tuanya, kok siap rawat juga orang tuanya. Ya, betul. Masya Allah, luar biasa. Ya, terima kasih banyak Ustadz-Ustadz kita. Masya Allah, tepuk tangannya dong Bu. Terima kasih banyak. Setelah ini nanti masih akan ada tausiah dari para guru-guru kita. Setelah ini juga akan ada segmen Al-Quran Menjawab. Ustadz, ini dari Ustadz Abdul Kahfi dan juga Ustadz Syam. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.